Saudara, di tengah sorotan terhadap pasal kontroversial dalam revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait adanya aturan hukum terhadap mereka yang diduga merendahkan kehormatan DPR, Ketua DPR Bambang Susatyo serta sejumlah anggota DPR menampik tuduhan bahwa DPR anti kritik. DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Di era keterbukaan sekarang ini, kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat, apalagi itu sifatnya terbuka. Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi. Karena sejatinya demokrasi adalah sebuah sistem politik untuk mengkonvensi berbagai perbedaan cara pandang menjadi sebuah keputusan bersama. Saudara-saudara sekalian, walaupun sisa masa jabatan kita tinggal 18 bulan, namun kita harus memberikan optimisme kepada rakyat. Saya kira dalam konteks itu ya, hampir sama ketika misalnya seseorang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain. Itu kan ada hak di situ sebenarnya ya, yang bisa saja orang itu melaporkan karena melakukan fitnah, pencemaran dan sebagainya. Sebenarnya ini institusi, jadi tidak bicara masalah perorangan. Nah sebenarnya tidak ada niat sedikit pun atau tidak ada tujuan sedikit pun dalam konteks untuk mengkriminalisasi orang. Ketika misalnya melakukan kritik terhadap institusi DPR dalam rangka ya dalam konteks kritik yang konstruktif tentunya ya. Dengan penjelasan itu, Bung Heri, menurut Anda ini dari kacamata orang yang tidak awam hukum loh. Anda bisa membedakan mana yang dimaksud dengan menghina, dengan mengkritik? Saya pribadi tidak pernah paham secara detail apa hal itu. Apalagi kelemahan undang-undang kita, kalau kita bingung, kita buka hanya ada dua kata sakti di situ, yaitu cukup jelas. Nah persoalannya siapa yang itu di bagian jelas? penjelasan undang-undang. Ya. Dan persoalannya tadi sebenarnya sudah agak out of track. Ketika dikatakan merendahkan martabat, itu di KUHP kita juga sudah punya, Mbak Christian. Dan untuk apa lagi kita membuat satu persoalan dengan kemudian menariknya ke ranah pidana, padahal kalau ranah pidana ini kita akan bicara tentang tujuan hukum pidana. Kalau dia ketakutan untuk dihadirkan dalam konteks hukum pidana adalah dalam hal ini, kalau kita bicara pidana, maka pidana itu adalah untuk kemudian menakut-nakuti orang. Memberikan ancaman, punya sanksi ya. Membuat orang itu berperilaku lebih baik lagi, atau membinasakan orang. Nah, bagian poin ketiga ini yang kita khawatirkan. Kalau dibilang sekarang tidak, iya karena memang belum ada kasusnya. Tentunya kita mencoba untuk melihatnya ke depan akan terjadi seperti apa. Saya nggak bilang kita menjadi makhluk yang senang meramal, tapi tentunya hal ini akan jadi presiden bagi dunia hukum kita. Kalau tadi sudah ada kanalnya di KUHP, mengapa harus bersusah payah dibuatkan undang-undang khusus? Apakah DPR dengan rakyat biasa itu berbeda? Ada prinsip atau asas yang dikenal dalam konteks ini adalah equality before the law, bahwa asas persamaan di muka hukum. Semua orang itu sama, hanya yang membedakannya profesinya saja. Tapi sekarang dibedakan, kalau merendahkan martabat DPR tadi, itu juga belum jelas bagian mana yang merendahkan martabat. Apakah perbuatan si X yang dalam konteks tadi dia mengatakan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi, itu juga masuk. Karena tidak jelas di sini. Kita mendengar penjelasannya secara lisan kan, tapi undang-undang ini bisa jadi bias dia. Nah, yang disebut tadi pasal karet betul bisa ditarik kemana-mana. Multitafsir, tafsir siapa yang mengatakan bahwa ini merendahkan martabat? Kalau saya bersikukuh bahwa apa yang saya sampaikan murni untuk memberikan kritik, tapi kemudian dirasa dipersepsikan diterima berbeda. Apakah salah orang yang melaporkan tadi? Apakah yang dilaporkan juga memiliki kesalahan? Ini tentunya logika berpikir kita menjadi sungsang, jadi terbolak-balik. Harusnya membuat undang-undang harusnya clear dia. Dan ini tidak akan membuat dunia hukum kita juga menjadi semakin menimbulkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap hukum terhadap kita. hukum dan terhadap DPR sebagai lembaga. Padahal yang kita inginkan adalah kinerja DPR terus baik, kita harapkan terus baik sehingga dicintai masyarakat.
tidak perlu menyoal kritik, negara yang modern sekalipun itu dia coba mengacuhkan yang namanya kritik. Amerika hampir setiap hari ada politikusnya dikritik, dikata-katai, tapi dia tetap saja jalan untuk melakukan tugasnya yang utama. Kita minta pendapat dari politisi muda, belum jadi anggota DPR sih, mungkin akan jadi anggota DPR nanti ya. Ada Samara Amani, politisi dari politisi muda, Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini kita tanya perspektifnya. Kamu sudah dengar ada undang-undang baru disahkan. Kira-kira sebagai pemahaman kamu sebagai politisi, jadi seorang politikus kemudian dipilih menjadi anggota DPR, tidak bisa dikritik nggak sih? Ini menjadi ironi sih. Apa yang dilakukan DPR kemudian menjadi ironi. Mereka ada lembaga representatif rakyat, namanya Lembaga Perwakilan Rakyat, tapi kemudian mereka tidak mau dikritik oleh rakyatnya sendiri. Bahkan membuat undang-undang yang justru membuat mereka itu semakin jauh dengan rakyatnya. Kalau kita lihat tahun 2014 ada exit poll SMRC yang menyatakan Parti ID itu tinggal 11%. Tapi kenapa mereka di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR bukannya justru membuka ruang kritik, tapi justru menutup diri dan bahkan cenderung anti kritik terhadap mereka yang memilihnya. Ini jadi masalah besar. Kalau suatu saat nanti misalnya tadi Mbak Friska bilang mudah-mudahan jadi anggota DPR ya, amin. Tapi kalau saya jadi anggota DPR Mbak, dan teman-teman saya yang lain jadi anggota DPR di PSI, ya kita harusnya membuka diri untuk dikritik. Seharusnya anggota DPR itu menerima aspirasi dan kritik dari rakyatnya. Orang namanya wakil rakyat kok, pelayan kita hanya pelayan rakyat, bos kita ya rakyat. Pak Adis mendengarkan obrolan kami di studio? Pak Adis? Saya dengar. Ya, saya dengar. Jadi saya ini bingung gitu kan mendengarkan diskusi ini. Jelas-jelas sudah disampaikan bahwa kita itu harus menerima kritik. Bahkan masyarakat kita suruh kritik kami. Kami tidak anti kritik. Jadi DPR ini membuka pintu seluas-luasnya terhadap kritikan masyarakat. Dari dulu pun DPR sudah biasa dikritik. Kami sudah terbiasa dikritik. Bahkan Ketua DPR yang baru membuka lomba kritik untuk masyarakat. Jadi tolong jangan lagi bilang bahwa DPR tidak mau dikritik. Kami minta dikritik. Nah, kita berbicara tentang Undang-Undang MD3 yang baru. MD3 yang dipermasalahkan itu adalah kosakata yang merendahkan kehormatan. Ya, itu frasanya. Coba carilah di sana ahli bahasa, apakah merendahkan kehormatan itu sama dengan kritik? Itu tolong dicari di sana. Dan tadi disampaikan juga katanya, itu ada undang-undang KUHP. Ya, KUHP itu bukan merendahkan kehormatan bahasanya. Di sana menyerang kehormatan. Bukan apa bedanya Pak Adis? Menyerang kehormatan ini jelas-jelas langsung ditujukan kepada kita. Langsung ditujukan nama baikmu seperti ini. Tapi kalau merendahkan itu hanya merendahkan menyampaikan si A ini orangnya selama rapat paripurna tidur. Selama paripurna tidak pernah diulangan. Orang ini terlibat EKTP misalnya. Orang ini anggota DPR yang disebut terlibat EKTP. Lah, kalau dia merasa direndahkan martabatnya, dia bisa melaporkan kepada aku merasa direndahkan. Tapi sebagian besar anggota DPR, kalau hanya dikritik, Anda ini disebut-sebut EKTP, itu sudah biasa itu loh. Pak Adis katanya Samara mau menyampaikan sesuatu ke Anda. Ya Pak Adis, kalau kita lihat di pasal 122 di mana dikatakan yang merendahkan, tafsir merendahkan ini seperti apa Pak? Saya bukan orang hukum, tapi kita pakai logika masyarakat awam saja Pak. Kalau misalnya suatu saat nanti ada seorang anggota DPR yang dijadikan tersangka oleh KPK dan kemudian kita katakan ini anggota DPR ini sudah tidak layak lagi karena sudah jadi tersangka, apakah kemudian kita merendahkan martabat? Jika ada anggota DPR RI Pak yang kemudian tidur, apakah tidak punya hak kita sebagai rakyat mengkritik seorang anggota DPR yang tidur dalam ruang rapat? Saya rasa sebagai rakyat berhak mengkritik wakilnya yang tidak menggunakan kinerjanya dengan baik Pak Adis. Etika dan kasus hukum. Tidak bisa kasus hukum kita gabung dengan kasus etika. Tidak bisa. Kalau orang sudah dikenakan jadi terdakwa, itu sudah bukan hanya etika lagi. Ya, tapi tadi Bapak menyinggung kalau tidur itu dianggap merendahkan. Ini berbahaya sekali Pak. Bagaimana dengan media nanti yang memberitakan perilaku-perilaku anggota DPR yang tidur? Apakah itu kemudian media kemudian bisa kemudian ditindak oleh MKD? Saudari dihina. Misalnya dihina begini. Saudari ini hanya bisanya ngomong doang, ini misal ya. Jadi hanya bisa ngomong doang, tidak pernah menunjukkan fakta-fakta.
terus saudari tersinggung, itu kan namanya merendahkan martabat saudari. Gitu. Berarti berbahaya Beda sekali Pak kalau misalnya anggota DPR kita gampang tersinggung, tandanya rakyat kita gampang sekali untuk dipidana dengan undang-undang yang baru ini. Kalau orang sudah tetapkan jadi tersangka, otomatis etikanya tidak ada lagi. Dia sudah menjadi tersangka. Jadi harus dibedakan mana merendahkan kehormatan dan kritik. Kita dengarkan pendapat pakar hukum dulu. Kira-kira merendahkan frasanya itu. Saya masih yakin pada jawaban tadi itu masih belum clear gitu ya. Bahkan Pak Adis juga mohon maaf dengan segala rasa hormat saya gitu. Beliau masih belum bisa membedakan mana yang objektivitas, mana yang subjektivitas. Sedangkan masyarakat ditantang, diminta untuk paham sendiri apa itu merendahkan martabat menurut versi masyarakat. Padahal yang buat undang-undang bukan masyarakat. Menjadi tidak etis, undang-undang itu diberlakukan kepada masyarakat. Masyarakat harus menanggung segala macam resikonya. Sedangkan dia tidak clear betul apa ini persoalannya. Nah begini ini yang saya bilang tadi. Maaf Pak, saya belum selesai. Saya belum selesai dulu. Pak Adis sedikit lagi belum buat selesai. Jadi Bung Heri. Ya, khawatirnya nanti setengah-setengah. Karena perdebatan kita dari tadi adalah persoalan merendahkan martabat. Betul. Memang itu fokusnya. Frasa itu yang mengganggu sekali Pak Adis. Mungkin kalau orang hukum bisa dengan alasan hukum ya. Tapi orang lain yang tidak tahu menau, bahkan undang-undang ITE misalnya Pak, agak keluar sedikit kita. Itu sudah jauh gitu ya, sudah jauh sekali diberlakukan, tapi masih banyak orang yang terkena karena ketidaktahuannya dia. Dianggap bahwa ketika ada media sosial, itu kemudian dia sah-sah saja menuliskan apapun dalam statusnya posting apapun ya. Tapi ketika dibagikan ada yang tersinggung, persoalan hukum. Nah maksud saya, kalau hal ini menjadi satu kontraproduktif, mengapa harus dipaksakan? Minimal berikan penjelasan yang clear, bukan tafsir ketika ditanya seperti ini. Kalau tanya seperti ini semua orang akan menjawabnya, ngapain kita diskusikan? Kan? Pak Adis, ada informasi bahwa nanti setelah ini disahkan nanti akan ada peraturan turunan perubahan terhadap peraturan DPR, betul ya? Untuk bisa menerjemahkan ini lebih jelas lagi, betul? Ya betul, jadi undang-undang ini ada peraturan DPR. Dan lagi begini Mbak Christian, MKD ini kan masih membuat tata beracaranya. Kita lagi menyusun tata beracara terkait dengan hal ini. Jadi tidak serta-merta juga MKD itu menerima laporan. Misalnya anggota DPR melapor saya dihina sama si X. Tiba-tiba kita panggil X terus kita proses. Kan tidak seperti itu. Kita memproses itu internal. Kenapa Anda sampai direndahkan martabat seperti itu? Apa dasarnya? Jadi kami juga seperti itu, tidak serta-merta kemudian karena ada undang-undang ini kita tidak buat tata beracaranya, kita buat tata tertibnya dan ada peraturan di bawah itu nanti. Nah, disitulah nanti kita jabarkan, di situ kita jelaskan apa sih sebenarnya definisi merendahkan martabat ini. Kita cuma ingin agar supaya semua masyarakat itu tidak mudah lah gitu. Yang namanya harus dipisahkan antara penghinaan, terus kemudian kritikan dan merendahkan martabat. Itu nanti akan kita buat apa sih maksudnya itu merendahkan martabat. Jadi bukan seperti asumsi masyarakat itu nanti dibilang merendahkan martabat, semua masyarakat tidak boleh mengkritisi. Tidak seperti itu. Jadi DPR pun tidak seperti itu. Nah itu dia Samara, katanya peraturan turunannya baru akan dibuat ya saya rasa beginilah, anggota DPR, MKD atau siapapun itu kalau mereka ingin dihormati, ya bekerjalah dengan baik. Maka rakyat akan menghormati. Yang namanya penghormatan itu didapatkan. Dia bukan dibuat dengan aturan-aturan hukum kemudian rakyat menghormati. Itu salah cara berpikirnya. Nah makanya kalau ingin betul-betul rakyat menghormati ya kerja saja dengan benar. Misalnya kalau ada pansus angket KPK ya jangan ikut-ikutan. Orang jelas-jelas ditolak sama rakyat tapi tetap ikutan. Ya wajar kemudian rakyat jadi kesel, rakyat jadi marah. Kalau saya sih sebagai pribadi dan juga PSI tidak pernah mau mendelegitimasi DPR. Tentu DPR adalah lembaga yang harus kita hormati. Tapi orang-orang dalamnya, anggota-anggota DPR harus menunjukkan perilaku terhormat. Baru DPR kemudian marwahnya akan terangkat dengan sendirinya. Oke, Pak Adis terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Kami harap sih bisa gabung sama-sama untuk ngobrol, memperjelas apa sebenarnya yang hendak diatur, objeknya apa begitu. Tapi terima kasih sudah bergabung melalui telepon.